Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah Al-Mudaththir ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. 'Alaiha 19. Di atasnya, di atas neraka maksudnya, itu ada 19 malaikat penjaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai sesuatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan atau membiarkan tersesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya.
dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Dan sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kan sebelumnya masalah kakum fi sakor, apa yang buat kamu masuk neraka? Sakor. Kok tiba-tiba ada sakor? Itu karena ada ayat sebelumnya. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa segolongan kaum Yahudi bertanya kepada seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penjaga neraka. Sahabat itu pun bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Seketika itu yang menegaskan Al-Mudaththir ayat 30 itu seketika itu juga yang menegaskan bahwa penjaganya adalah 19 malaikat. Kalau 7 saja maksudnya banyak, apalagi 19 lebih banyak lagi gitu maksudnya. Angka-angka dalam Al-Quran itu seringkali tidak sebagaimana teksnya, seringkali. Walaupun banyak yang sesuai dengan teksnya. Kayak masalah waris itu sesuai dengan teksnya itu. Tapi kalau bicara bilangan berkaitan dengan perkara gaib, ini seringkali tidak sesuai dengan teksnya. Maksudnya banyak, kayak 7. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 7 hari misalnya. Nah, maka itu maksudnya itu lama gitu. Ada proses yang tidak sak cek sak nyek gitu maksudnya. 7 apa 6 hari lupa saya. Langit dan bumi itu 6 hari ya, 6 hari saya lupa ya. Ya 6 hari wis. Ya, jadi maksudnya bukan 6 hari betul, tapi itu tahapan-tahapan. Kalaupun mau ditarik misalnya 6 hari, ya bisa jadi itu 6 harinya akhirat misalnya. Tapi yang jelas itu maknanya lama, bukan sebagaimana juga nanti yang lain-lain. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, istilah 19 dalam ayat ini bisa dalam pengertian secara harfiahnya, tapi bisa dalam pengertian banyak lah yang jaga itu. Sebagian ada yang memang tidak mau menakwilkan kalau bab masalah akhir zaman itu. Jadi kalau Allah bilang 19, ya udah 19 yakin aja, imani aja, tidak apa-apa. Kayak nanti di akhir zaman akan muncul emas yang berwarna hitam ketika sungai Efrat itu mulai mengering gitu. Itu sebagian menakwilkan dengan mengatakan itu uranium, itu minyak karena berwarna hitam kan. Tapi enggak, ada ulama yang mengatakan enggak, memang nanti akan muncul emas yang berwarna hitam memang. Dan belakangan saya pernah mendengar penjelasan di salah satu media di YouTube itu. Ternyata memang emas hitam itu ada, ternyata emas hitam itu. Emas putih juga ada, emas Joko juga ada. Emas hitam itu ternyata ada. Jadi kalau di knalpot itu, di knalpot motor atau terutama motor yang saya tahu, motor itu untuk meredam panasnya knalpot itu pakai emas hitam. Nah, bengkel-bengkel yang agak nakal itu anak-anak muda diprovokasi untuk bikin knalpot racing yang akhirnya diambil bagian emas hitamnya itu. Itu mahal katanya itu. Emas bagian hitam yang untuk meredam panasnya knalpot itu. Nah, anak-anak muda diprovokasi oleh sebagian bengkel untuk bikin knalpot yang sok gagah itu rong padahal itu sudah diambil itu oleh bengkel itu bagian tengahnya yang ada emas hitamnya itu mahal itu katanya. Emas hitam itu, jadi hitam saja emas itu mahal. Apalagi mas Jawa, Mas Joni misalnya itu mahal. Nonton kayak Allahu Akbar. Nah, ini contoh aja. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita pahami ini kita akan tahu bahwa ternyata di akhir zaman itu ada kejadian seperti itu. Yang penting terlepas dari emas warnanya apa nanti. Seperti pesan Nabi satu, jangan ikut berebut. Yang ikut berebut emas hitam itu dari 100 yang selamat cuma 1, yang lain mati. Yang berebut emas hitam itu dari 100 orang itu yang mati, yang selamat cuma 1, yang lain mati. Perintah Nabi jangan ikut-ikutan rebutan. Itu perintahnya itu. Jadi kalau ikut rebutan ya wis, resikonya mati gitu aja. Itu diantaranya. Tidak ada yang memahami begitu.
Dalam satu riwayat dikemukakan, ini hadisnya tadi riwayat Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ats yang bersumber dari Al-Barra. Dalam satu riwayat dikemukakan pada suatu hari Abu Jahal berkata, "Wahai golongan Quraisy, Muhammad mengatakan bahwa tentara Allah yang akan menyiksa kalian di neraka berjumlah 19. Padahal kalian jauh lebih banyak jumlahnya. Apakah 100 orang dari kalian tidak mampu mengalahkan satu dari mereka?" Malah koclok ini. Kalau di Indonesia dari jarah ini hartanya ini. Maka turunlah ayat ini Al-Mudaththir ayat 31 yang menegaskan bahwa penjaga neraka itu bukanlah manusia tetapi malaikat. Sedang jumlahnya itu hanyalah sebagai ujian atas keimanan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Ishaq. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim bersumber dari Qatadah. Kalau membaca riwayat ini, oh berarti angka 19 itu angka teka-teki itu. Jumlahnya bisa lebih besar dari itu karena di ayat selanjutnya tadi yang dikatakan hanya Allah yang tahu berapa jumlah pasukannya. Allahu Akbar. Dan memang akhirnya Allah buktikan bagaimana perkataan Abu Jahal ini dibuktikan oleh Allah di perang Badar itu. Itu enggak sampai turun 5.000 malaikat yang di Ali Imran 125, baru turun yang 3.000 di ayat sebelumnya itu sudah menang kaum muslimin. Tapi modalnya dua ya. Dalam perang Badar itu dua modalnya. Iman, sabar dan takwa. Bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza. Jadi benarlah wahai Nabi, kalau kalian mau bersabar dan mau bertakwa, sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, Allah akan kirimkan untuk kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Tapi yang 5.000 enggak sampai turun ini. Yang turun baru yang ayat sebelumnya yang 3.000. Barokahnya sabar itu. Ayat ini saya pernah tanya oleh jamaah, Ustadz, ayat ini kan berkaitan dengan perang Badar. Apakah masih bisa berlaku sampai sekarang? Maka saya jawab, andaikan perang Badar di-cancel oleh Allah, andaikan ya, karena ada perang yang di-cancel oleh Allah. Itu sababun nuzul surah Ali Imran ayat 173 174. Itu tentang perang Badar Sughra itu. Rencana perang Badar Sughra yang Allah batalkan gara-gara hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu misalnya perang Badar di-cancel oleh Allah. Kira-kira ayat ini tetap turun apa tidak? Saya tanya gitu ke jamaah saya. Ya, tetap turun Ustaz. Ya, tetap turun karena stoknya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi surah Ali Imran ayat 112 yang Allah turunkan berkaitan dengan perang Badar itu stoknya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dan sudah turun di langit dunia di Baitul Izzah minas samai dunia. Sudah turun ayat itu di langit dunia. Berarti pasti akan turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada atau tidak ada perang Badar. Jadi ada atau tidak ada perang Badar, ayat itu pasti tetap turun. Berarti apa? Teks Al-Qur'an itu seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Kalau kaidahnya itu gini bunyinya, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi seringkali statement Allah dalam Al-Qur'an itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Artinya sampai detik ini pun asal kita bersabar dan bertakwa. Saya ulang, asal kita bersabar dan bertakwa, potensial Allah kirim untuk kita para malaikatnya guna menolong kita insya Allah. Makanya sering saya sampaikan di sini mungkin ya, bahwa muslimin itu ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah itu dengan sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika muslimin tidak mempunyai salah satunya, apalagi dua-duanya, sejarah mencatat muslimin kalah. Walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Kalau yang pertama berkaitan dengan, kalau sabar ya, itu berkaitan dengan perang Uhud, di mana pasukan pemanah
tidak sabar menanti perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah Allah maafkan beliau semua, maka itu adalah kejadian yang tidak ada kesabaran di situ, terutama pada pasukan pemanah. Faktanya muslimin saat itu kalah, walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beberapa analis sejarah mengatakan itu Nabi enggak kalah. Nabi hanya seri, karena sebelumnya Nabi menang terus kalah, wis kosong-kosong lah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi sebenarnya teks Qur'annya mengatakan kalah, sebagaimana di surah Ali Imran ayat 140. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya sebagaimana sebelumnya mereka mendapatkan luka di perang Badar, sekarang kamu wahai Nabi yang mendapatkan luka itu gantian. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memang harus pernah kalah supaya tidak dituhankan. Jadi Nabi harus pernah kalah supaya Nabi tidak dituhankan. Nah, tapi kekalahan Nabi tidak menghinakan beliau. Karena di antara sifat jaisnya para nabi adalah al-a'radul basyariyatul lati la tu'addi la naqsin fi maratibimul aliyah. Jadi para nabi itu ya syarat dengan kemanusiaannya, tapi tidak akan mengurangi kemuliaannya sebagai seorang nabi. Ya, walaupun nabi kalah tapi tidak terhina beliau. Itu dan semata-mata tadi supaya tidak dituhankan, itu aja di antara hikmahnya itu. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, ketika muslimin kehilangan tawakal hanya kepada Allah, muslimin kalah. Lebih tepatnya hampir kalah ketika di perang Hunain misalnya. Yang kisahnya, cuplikan kisahnya Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat 25-26 itu. Nah, saat itu Nabi ketika membuka kota Mekah, ada dua wilayah yang belum takluk, yaitu Taif dan Hunain. Kalau menurut teori harus takluk. Ini dua wilayah nggak mau takluk, Hunain dan Taif. Maka yang Nabi taklukkan pertama kali adalah Hunain. Nabi bergerak ke Hunain dengan membawa pasukan 12.000 pasukan, bergerak menuju ke Hunain. Di antara mereka, ini perkataan yang diabadikan dalam Al-Quran, ada yang berkata, dulu kita sedikit menang, apalagi sekarang banyak, kita pasti menang. Ucapan itu Nabi tidak suka ucapan itu. Kenapa? Karena itu ucapan yang menunjukkan tidak bertawakal hanya kepada Allah. Karena itu ucapan yang menunjukkan tidak bertawakal hanya kepada Allah, tapi bersandar pada kekuatan jumlah selain Allah. Dan itu Nabi nggak suka itu. Dan sejarah mencatat bagaimana muslimin hampir kalah. Diceritakan dalam ayat itu sampai kocar kacir itu. Karena ditelikung dari balik bukit. Dan dalam perang Hunain itu kejadian yang jarang terjadi adalah sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diapit oleh 4 sahabat utama beliau. Dan itu jarang terjadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu jarang terjadi. Diapit oleh 4 sahabat utama radhiyallahu anhum. Dan apa yang terjadi kemudian? Sahabat Abbas radhiyallahu anhu yang notabene yang memegang kendali kendaraannya Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau punya ciri khas suara yang lantang, meneriakkan baiat, mengingatkan para sahabat akan baiat beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah-tengah muslimin kocar kacir itu, hampir kalah itu, mereka bertaubat, meminta ampun kepada Allah, kembali bertawakal hanya kepada Allah. Begitu bertaubat, bertawakal kembali hanya kepada Allah, kondisi dibalik oleh Allah, muslimin menang. Hampir kalah itu, hampir kalah itu, gara-gara tidak bertawakal hanya kepada Allah. Tidak semuanya sih, ada sebagian orang mungkin baru masuk Islam mungkin. Kan saat itu muslimin bergerak dengan sekutu-sekutunya gitu. Makasih Ustaz, ya, jazakallah. Ustaz siapa namanya? Maulana, semoga Allah anugerahi segera harapan baik Ustaz, segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, matur nuwun Ustaz, jazakallah khairan. Jadi singkat kata, singkat cerita, itulah yang harus kita pegang sebagai pribadi, sebagai keluarga besar, termasuk komunitas kaum muslimin. Kalau ingin dimenangkan oleh Allah, pegang baik-baik
sabar, yang kedua bertawakal hanya kepada Allah. Dan sabar itu dinamis. Sabar itu bukan diam ya, sabar itu bukan diam. Sabar itu terkendali gitu. Kalaupun marah, marahnya terkendali. Kalaupun misalnya sedih, sedihnya terkendali. Terukur semuanya, ucapannya terukur, tindakannya terukur, semuanya terukur gitu. Itu namanya sabar namanya. Karena kalau nanti nggak terukur, ya lepas kendali. Kalau lepas kendali, ya reaksinya pasti juga nggak terkendali, itu seperti itu. Makanya harus terkendali. Itu seorang muslim. Allahu Akbar. Itu berkaitan dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Ya. Kembali pada jumlah malaikat itu yang tahu hanya siapa tadi? Allah. Allahu Akbar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, oleh Ibnu Abi Hatim yang sumber dari Ibnu Ishaq, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim yang sumber dari Qatadah rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Dalam satu riwayat dikemukakan setelah turun ayat alaiha tis'ata asyar, di atas neraka itu ada 19 malaikat. Malaikat penjaga maksudnya. Al-Mudaththir ayat 30. Seorang Quraisy yang bernama Abul Asad berkata, "Wahai kaum Quraisy, janganlah kalian takut kepada yang 19 itu. Aku sendiri akan melawan 10 dengan pedang dengan pundakku yang kanan dan 9 dengan pundakku yang kiri." Maka turunlah ayat selanjutnya Al-Mudaththir ayat 31 yang menegaskan bahwa penjaga neraka itu adalah malaikat. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Ya, rupanya istilah menjadikan guyonan neraka itu sudah terjadi dari zaman dulu ya. Malaikat sangat gampang nanti saya ngadapi kira-kira gitu. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan serupa itu kan zaman sekarang ada itu. Sehingga kemudian dibuatlah video yang viral itu, ada orang hari pertama masuk neraka guys. Kurang ajar. Hari pertama masuk neraka ternyata tidak sepanas yang dibayangkan guys gitu. Ya Allah. Yang lebih mengerikan dari neraka itu, dari sekedar panasnya neraka, itu adalah murka Allah itu sendiri. Karena neraka itu murka Allah. Itu yang buat para ulama itu takut. Jadi sungguhnya ketika para ulama, orang-orang soleh terdahulu takut akan neraka, itu bukan semata-mata soal siksa fisiknya, tapi lebih kepada karena neraka itu murka Allah. Dan semua kita tidak ingin dimurkai oleh Allah. Nah, sementara surga itu bukan semata-mata nikmatnya, tapi lebih dari itu, surga itu adalah rahmat Allah. Dan kita ingin disayang oleh Allah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, orang-orang soleh terdahulu itu ingin masuk surga, itu semata-mata bukan soal kenikmatannya, bukan. Tapi lebih dari itu adalah karena surga itu rahmat Allah. Itu kata kuncinya di situ itu. Karena ada seorang mengatakan, enggak usah berharap masuk surga. Loh, bagaimana kita tidak berharap masuk surga? Surga itu rahmat Allah. Tapi jangan-jangan sebagai tujuan, setuju. Surga itu bukan tujuan. Karena surga itu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melayani kita. Jadi dia bukan tujuan memang. Tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, masalahnya Allah maunya ketemunya di surga gitu. Makanya kita ingin masuk surga. Karena Allah maunya ketemunya di surga. Sehingga nikmat terbesar surga itu adalah perjumpaan dengan Allah. Itu seperti itu. Tidak usah dibayangkan ya, karena kenyataannya pasti lebih dahsyat. Karena sehebat apapun kita membayangkan tentang surga, itu pasti bukan surga, karena surga itu tidak terbayangkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar, enggak kebayang. Apalagi yang menciptakan surga lebih enggak terbayang lagi.
Allahu Akbar. Bun, lanjut. Al-Mudaththir, sababun nuzul surah Al-Mudaththir ayat 52 sampai dengan 53. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Al-Mudaththir ayat 52. Ayat 53-nya kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berkata, sekiranya Muhammad itu seorang yang benar, cobalah ia membuat surat jaminan bagi setiap orang yang menerangkan bahwa mereka bebas dan selamat dari neraka. Maka turunlah ayat ini, Al-Mudaththir ayat 52 sampai 53 yang berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnul Mundhir yang bersumber dari As-Suddi. Ya, kalau dituruti ya mirip agama sebelah nanti menerbitkan surat. Dinyatakan untuk diampuni dan pasti masuk surga. Kalau untuk itu Nabi membuat surat jaminan kan nanti mirip agama sebelah nanti. Nah, jadi enggak begitu. Jadi soal masuk dan tidak masuknya orang ke surga itu hak mutlaknya Allah. Bukan hak prerogatif ya, tapi hak mutlaknya Allah. Kalau hak prerogatif itu nanti bisa dibatalkan oleh DPR soalnya. Jadi itu hak mutlaknya Allah untuk menentukan apakah orang itu masuk surga atau tidak. Karena setiap kita itu masuk surga karena rahmat Allah. Termasuk kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ingat, jangan salah ambil kesimpulan. Ya kalau karena rahmat Allah berarti ya udah kita nggak usah usaha. Nah, salah juga itu. Yang betul adalah justru karena kita tahu masuk surga karena rahmat Allah, maka kita beramal. Karena dengan amal itu kita berharap pahala dari Allah, dan pahala itu rahmat Allah. Nah, pahala itu adalah rahmat Allah. Nah, dengan itu kita berharap dirahmati oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya. Yang notabene kata Allah, rahmatku di akhirat itu ya surga itu. Rahmatku di akhirat itu ya surga itu. Allahu Akbar. Nah, kata Allah dalam ayat ini menegaskan itu memang orang-orang yang tidak takut pada hari akhirat. Mengimani adanya hari akhirat dan kehidupannya serta konsekuensi yang diterima oleh seseorang ketika berada di dunia nanti di akhirat, itu insya Allah akan membuat orang itu lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Orang-orang yang lemah imannya tentang hari akhirat, apalagi sampai nggak percaya pada adanya hari akhirat, dengan segala konsekuensinya nanti di akhirat, itu biasanya ya, itu mulut dan perbuatannya tidak terjaga biasanya, nggak terkontrol biasanya, lost doll, nggak ada remnya biasanya. Karena mereka tidak ada rasa takut sedikit pun kepada hari akhirat, karena mereka tidak punya keimanan tentang itu, tidak punya keyakinan tentang itu, atau lemah keyakinan tentang itu. Monggo diraba dalam hati kita masing-masing. Kalau kita punya keyakinan tentang betapa bahayanya ucapan kita nanti, konsekuensinya harus kita terima di akhirat, pasti kita akan berhati-hati dengan ucapan kita. Maka dalam satu riwayat dikatakan, sejak pagi anggota tubuh berkata kepada lisan, berhati-hatilah, lisan berhati-hatilah, keselamatanku ada padamu. Kalau engkau baik, engkau lurus, kami semua selamat. Tapi kalau engkau tidak baik, kami semua akan celaka. Itu kata anggota tubuh itu. Pagi-pagi itu udah ngomong gitu. Saya nggak dengar Ustaz. Ya kan Nabi yang ngasih tahu dalam riwayat seperti itu. Jadi pagi-pagi anggota tubuh udah pesan sama lisan, hati-hati ya, keselamatan kami ada pada kamu. Lisan, hati-hati, keselamatan kami ada pada kamu. Itu baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat.
Kalau di dunia nggak selamatnya mungkin seperti yang kita lihat bagaimana ada sebagian orang yang dijarah hartanya. Kalau di akhirat nggak selamat akan dijarah pahalanya. Nah itu kalau nggak tobat. Orang kalau nggak bisa jaga lisannya, konsekuensi dunianya mungkin kemarin yang seperti yang kita lihat itu, bagaimana sebagian dijarah hartanya, kalau nggak tobat dijarah pula nanti pahalanya di akhirat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Maka orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut, yang buat orang itu nanti dijarah pahalanya gara-gara kata Nabi semasa hidup mulutnya suka mencaci ini, suka memaki ini, padahal dia datang dengan membawa pahala salatnya, pahala hajinya, pahala puasanya dan macam-macam aukamakal. Bukan saya berarti membenarkan kejadian kemarin, tapi maksud itu buat pelajaran buat kita gitu maksud saya. Allahu Akbar. Pun lanjut nggih. Jadi singkat kata singkat cerita, hati-hati dengan rasa takut kita kepada akhirat. Kalau itu semakin melemah, biasanya orang semakin berani durhaka kepada Allah. Semakin menguat keyakinan kita akan hari akhirat dan konsekuensinya, insya Allah akan buat kita semakin berhati-hati dalam berkata dan bertindak, insya Allah. Dan Islam itu mengajarkan kita dengan konsep yang sederhana tentang ini sebenarnya. Bahkan tidak usah ngomong akhirat, ngomong konsekuensi dunia saja, itu Islam rumusnya sederhana kok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu kita akan lihat akibatnya di dunia ini. Terlebih di akhirat nanti. Siapapun yang berbuat keburukan sekecil apapun di muka bumi ini, dia akan melihat konsekuensinya di dunia ini terlebih di akhirat nanti. Jadi imbal balik itu kembali pada diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya kebaikan-kebaikan dalam Islam itu dampaknya itu tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tidak hanya akhirat tapi juga dunia sebagai DP atau perskotnya itu. Sehingga sering saya katakan di sini misalnya perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat beliau menjelaskan surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat ayat 46, surah ke-41 ayat 46. Perkataan beliau ini dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau di surah Hamim As-Sajdah surah ke-41 ayat 46 itu? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi. Lianna Allah yaqul man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi." Aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi kalau bahasa sederhananya, ketika kita berbuat baik pada orang lain, kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan ketika kita mendoakan baik orang lain tanpa sepengetahuan dia, di atas kita ada malaikat yang berdoa walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Tampaknya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Karena di atas kepala kita ada malaikat yang mendoakan walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi sangat mungkin, tentu semua dengan izin Allah, hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Nah, nampaknya saja kita ini mencintai sesama kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Sebagaimana
nampaknya saja kita mencintai orang lain karena Allah tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita, dan cinta Allah untuk kita. Dalam hadis Sahih Muslim misalnya disebutkan pernah ada seseorang, kata Nabi, datang mengunjungi saudaranya di satu kampung. Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia dalam perjalanan. Malaikat itu nyamar bertanya, "Anda mau kemana?" "Saya akan mengunjungi saudara saya di kampung ini." "Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dalam pertemuan ini?" "Tidak," katanya. "Pure murni semata-mata karena aku mencintai saudaraku ini karena Allah." Maka malaikat itu mengatakan, "Saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah." Hadisnya Sahih Muslim atau kamakal. Itu mafhum riwayatnya tadi. Ya, tampaknya saja kita mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Demikian juga ketika kita menolong sesama kita, kelihatannya kita nolong orang lain gitu. Tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Jadi kelihatannya saja kita nolong orang lain, itu kelihatannya saja. Tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain dengan izin Allah. Allah harus yakin. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau enggak yakin enggak bermanfaat. Yakin aja. Allahu Akbar. Nah, demikian juga kalau kita berbuat zalim pada orang lain, kelihatannya saja orang itu zalim pada orang lain, tapi tanpa disadari kezaliman itu kembali pada dirinya sendiri. Kelihatannya saja dia melaknat orang lain, tapi tanpa dia sadari laknat itu kembali pada dirinya sendiri kalau yang dilaknat tidak pantas untuk dilaknat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abi Dawud dikatakan kalau ada seorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit sampai di langit dibanting ke bumi, bumi juga menolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata enggak pantas. Apa perintah Allah? Kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Itulah kenapa dalam hadis At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih, kata Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Au kama qala, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu." Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Allahu Akbar, hati-hati. Jadi semuanya konsekuensinya kembali pada diri kita sendiri, baik buruk itu dunia akhirat. Allahu Akbar. Lahir maupun batin. Walaupun nanti cashnya insya Allah di akhirat balasannya itu, baik maupun buruknya itu. Kalau buruk, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah balas itu. Karena yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah, kalau dia bertobat. Kalau di Al-Furqan ayat 70, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan kalau tobat. Allahu Akbar. Selanjutnya sababun nuzul surah Al-Qiyamah. Selanjutnya surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ya, Al-Qiyamah. Sebelum masuk ke Al-Qiyamah, mungkin ada yang mau tanya dulu mungkin. Kalau pas masih ada waktu. Nggih, monggo Pak Ustaz Adi. Ini terkait dengan ayat sebelum nuzul ayat terakhir surat Al-Mudaththir bahwa Rasulullah tidak membuat jaminan untuk orang Islam. Ini kaitan dengan bahwa orang Islam itu tidak masuk surga, ya. Orang Islam tidak masuk surga dengan termasuk Rasulullah. Dikritisi
dikritisi oleh orang sebelah bahwa Islam tidak ada jaminan masuk surga walaupun telah beramal. Jadi dikritisi oleh orang sebelah bahwa umat Islam itu tidak masuk surga, tidak ada jaminan. Ya. Karena kan ada konteks hadis tidak ada masuk surga itu bukan karena amal, itu. Kemudian yang kedua, orang yang masuk surga itu kan ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu. Ya. Tapi dalam Al-Quran itu wa ma minkum illa waridun mana rabbika. Itu pas masuk neraka dulu, mampus. Yang pertama itu yang orang sebelah mengatakan bahwa umat Islam tidak jamin masuk surga itu salah itu. Salah. Justru setiap orang yang di hatinya ada la ilaha illallah dijamin pasti masuk surga karena dia tidak akan kekal selamanya. Beda sama orang kafir yang di hatinya tidak ada la ilaha illallah, itu kekal selamanya. Karena nanti ada teori syafaat di mana ahli surga yang paling terakhir masuk surga adalah orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali di hatinya, itu hitam legam, tapi ada satu titik putih. Dan satu titik putih itu adalah la ilaha illallah. Itu yang membuat dia akhirnya masuk surga paling terakhir. Masuk neraka keluar dari neraka paling akhir, masuk surga paling akhir. Dalam satu riwayat Allah perintahkan kepada mereka setelah dikeluarkan dari neraka itu, ini cerita ini ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Di antara mereka itu diperintah oleh Allah untuk masuk neraka kembali setelah dikeluarkan itu. Itu ada yang satu itu lari sambil gini, lari ke neraka itu sambil gini, tolah-toleh. Yang satu kenceng larinya itu. Ada dalam sekolah Sahih Hadits Qudsi. Terus kata Allah, stop, balik. Kamu kenapa kok aku suruh masuk neraka kok tolah-toleh? Enggak, ini beneran apa enggak? Masa sih sudah keluar dari neraka suruh masuk lagi? Yang satu ngomong gitu. Yang satu, kamu kenapa kok kenceng banget lari mau masuk neraka? Ya Allah, seumur-umur hamba enggak pernah taat kepadamu. Kapan lagi taat padamu kalau enggak sekarang ya Allah? Engkau suruh masuk neraka, hamba nurut, langsung lari dia. Karena merasa enggak pernah taat kepada Allah itu. Allah, dalam kutip Allah tersenyum, ya masuk surga. Nabi itu cerita itu sampai tertawa. Paham ya? Nabi itu tertawa. Saking ya saya nggak bisa bayangkan bagaimana indahnya romantisme seorang hamba dengan Tuhannya saat itu. Jadi tidak benar, Pak, kalau dikatakan bahwa orang yang Islam itu tidak jamin masuk surga. Justru orang Islam itu dijamin masuk surga. Mana ayatnya kalau dalam Al-Quran? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Itu ayatnya. Pasti Allah akan berikan kepadamu wahai Nabi apa yang kamu inginkan sampai kamu merasa puas. Itu jaminan dari Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Itu kata Allah. Sungguh pasti akan aku berikan kepadamu wahai Nabi apa yang kamu inginkan sampai kamu merasa puas, kata Allah. Nabi itu merasa puas kalau seluruh umatnya masuk surga. Dan itu Allah kabulkan. Walaupun nanti bertahap. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu dengan sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Dengan syafaat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Nah, jadi tidak benar kalau orang samping, orang sebelah mengatakan muslimin tidak dijamin. Dijamin pasti itu. Asal di hatinya ada la ilaha illallah. Justru yang tidak ada la ilaha illallah tauhid dalam hatinya itu yang rawan masuk neraka selamanya. Dalam konteks hadis bahwa muslim itu tidak masuk dari amalnya. Ya, makanya kalau memahami dalil jangan coba pakai satu itu aja. Nanti Bapak kalau ada yang ngomong kayak gitu sampaikan ke beliau, ke yang bersangkutan. Kalau dalam Islam itu kita tidak bisa memahami sumber informasi itu hanya satu sumber,
dari beberapa sumber yang terkait. Nah, itu informasi itu tidak sendirian, ada informasi yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang Islam itu pasti masuk surga. Ya kayak ada artis yang ngomong di medsos itu, sholat juga percuma, nggak mesti masuk surga. Salah itu dia. Orang itu kalau masih mau sholat itu ada potensi masuk surga. Bahwa sebagian mungkin mampir dulu persoalan lain, yang penting kan akhirnya masuk surga itu loh. Itu seperti itu. Apalagi ada dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kata Nabi. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada. Sampai sahabat nanya, qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Sampai segitunya. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa muslimin tidak dijamin. Justru Al-Quran menjamin, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itu pasti Allah akan bikin puas Nabi Muhammad SAW dengan seluruh umatnya masuk surga. Ngerti? Itu yang pertama. Yang kedua, betul di surah Maryam memang ada ayat yang mengatakan bahwa setiap orang itu pasti akan melewati neraka. Di terjemahannya ada yang memasuki neraka. Di terjemahannya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan banyak sekali pendapat. Salah satu pendapat yang menarik bagi saya, dan ini yang saya pilih, ya semua orang pasti melewati neraka. Setiap orang pasti itu. Kenapa? Hadisnya Sahih Muslim. Ini pendapat yang saya pilih ya. Hadisnya Sahih Muslim. Sirat itu terbentang di atas neraka. Sirat itu terbentang di atas neraka. Saya ulang, sirat itu terbentang di atas neraka. Sementara sebelum masuk surga, setiap kita pasti melintasi sirat. Nah, karena sirat itu di atas neraka, maka setiap kita pasti melewati neraka. Setiap kita pasti itu. Hanya ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Sampai Nabi katakan ada yang dajjal duel, kena gancunya neraka, tapi selamat juga ada. Jadi ada orang itu jadi neraka itu punya gancu. Setiap orang yang lewat di atas digancung, ditarik masuk neraka gitu. Dan dia seperti duri-duri pohon apa gitu, saya lupa, ada dalam hadis itu. Ada orang yang lewatnya seperti kilat yang menyambar, pasti selamat ini. Ada yang seperti orang burung terbang, ada yang seperti orang berlari, seperti orang berjalan. Dalam satu riwayat ada orang itu merangkak lewat sirat itu, dedel duel, tubuhnya disangkut oleh duri-duri neraka itu, gancung-gancung neraka itu, tapi dia selamat juga sampai surga tanpa mampir ke neraka. Ada yang begitu itu. Semoga kita termasuk yang selamat dan dedel duel. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, Imam Al-Qurtubi membahas dalam kitab At-Tadhkirah. Salah satu amalan yang membuat seseorang itu selamat melintasi sirat adalah membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya dihina di hadapannya. Contoh misalnya, ada orang cerita ke saya misalnya tentang Pak Haji Maman, cerita jelek tentang Pak Haji Maman. Pak Haji Maman tuh misalnya gitu ya. Loh, yang saya kenal beliau tidak seperti itu. Saya bela kehormatan beliau karena dihina di depan saya. Enggak gitu beliau itu. Yang saya tahu beliau itu begini. Membela kehormatan saudaranya sesama muslim saat dia dihina di hadapan kita, itu amalan, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ada beberapa riwayat yang beliau kutip, itu menjadi sebab orang itu diantaranya selamat melintasi sirat. Jadi membela kehormatan saudaranya sesama muslim saat dihina di hadapannya. Kalau kita tahu dia tidak seperti itu. Ada orang cerita ke saya tentang Pak Alfian begini. Yang saya kenal Pak Alfian tidak begitu. Saya bela di hadapan dia. Enggak, yang saya kenal beliau enggak begitu. Yang saya kenal beliau begini. Nah, maka pembelaan saya atas Pak Alfian itu insyaallah akan membuat kita semua, kalau membela kehormatan saudara kita di depan orang yang menghinanya, itu masuk surga lewat sirat aman insyaallah. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada.
Pak Joni biasanya. Saya pikir yang hubungi saya Pak Joni ini, saya pikir ternyata bukan gitu. Oh, enggak, monggo tanya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting jangan tanya harga jam. Oh enggak, ada gerhana matahari. Oh, bulan. Saya malah enggak tahu, Pak. Nggih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan dan matahari itu saling cinta. Tidak ada waktu untuk mereka bertemu, makanya Allah ciptakan gerhana supaya mereka. Ini agak puitis sedikit, itu enggak benar, itu cuma gombal aja itu. Baik, saya mau terangkan dulu. Jadi pertama, saya nggak tahu penjelasan ilmiahnya ya. Nanti silakan tanya ke pakar-pakar fisika mungkin tentang apa yang terjadi pada kejadian gerhana itu. Potensi apa yang bisa muncul karena gerhana itu. Nah, itu saya nggak tahu. Nanti silakan tanyakan ke pakar-pakar itu. Tapi kalau secara agama, sependek yang saya pahami, satu karena itu tauqifi. Jadi dulu Nabi mencontohkannya demikian, ya kita ikuti. Saya ulang, Nabi mengajarkan seperti itu, ya kita ikuti. Bisa jadi kalau kita bicara sababul wurud, sebab munculnya syariat tentang sholat gerhana itu, bisa jadi itu bagian dari cara Nabi mereaksi tradisi masyarakat saat itu, di mana mereka punya anggapan tatoyur tentang gerhana itu. Sebagaimana di Jawa, di kita, kalau gerhana kan ada tatoyurnya toh, sing pohon dibanguni, terus kemudian ayam juga dibanguni, bayi dibanguni, termasuk gigit sisir apa macam-macam itu. Nah, Nabi melihat itu enggak baik. Karena ini nanti bisa berujung kepada anggapan-anggapan buruk yang takhayul dan khurafat lah kalau bahasa kita. Maka Nabi mengajarkan, ayo kita sholat saja. Dan sholat ini kan bagian dari penetralisir kalau misalnya dimungkinkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, penetralisirnya itu sholat itu. Kenapa? Karena sholat itu salah satu media yang Allah pilih untuk supaya kita ditolong oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Nah, jadi itu yang saya pahami, Pak. Nah, nanti mengenai apa yang bisa terjadi gara-gara gerhana itu secara ilmiah atau secara sains, nanti silakan tanya ke pakar-pakar fisika. Insya Allah dengan sholat itu paling nggak kita dibuat tenang, dan yang kedua dengan sholat itu kita terhindar dari aktivitas tatoyur yang aneh-aneh itu, dan yang ketiga dengannya insya Allah turun rahmat, sehingga kalaupun saat itu akan turun kejadian yang tidak baik, insya Allah menjadi baik barokahnya sholat itu. Wallahu alam bisawab. Dan sholat gerhana ini bisa dilakukan secara berjamaah, sunnahnya dikerjakan secara berjamaah, ada khutbahnya. Namun dikerjakan sendiri di rumah juga tidak ada masalah. Kadang saya pribadi kalau dapat jadwal khutbah gerhana malam misalnya gitu, kan istri nggak mungkin saya ajak, saya bilang sholat sendiri di rumah, tidak ada masalah. Jadi nggak harus berjamaah. Namun lebih baiknya memang berjamaah. Atau sebagian kita kelewat karena tidak sempat ikut jamaah gerhana di masjid, sholat sendiri di rumah tidak ada masalah. Itu seperti itu. Namun berjamaah dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, sami'na wa ata'na. Di samping ada, kalau kita bicara hikmah itu tasyriknya, itu ada reaksi-reaksi dari masyarakat yang keliru, yang itu Nabi reaksi dengan reaksi yang lebih tepat daripada sekedar yang begitu-begitulah. Istilahnya gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Jawa itu kalau enggak dibangunin, kalau bayi biasanya pantatnya belakang itu kayak ada bulan apa? ya makanya saya nggak tahu bagaimana penjelasan ilmiahnya itu. Kan menurut saya ada bayi yang katanya kalau nggak dibangunkan atau apa begitu lahir nanti pantatnya itu kayak ada bulannya gitu. Tompel. Sehingga menurut saya di daerah pantat itu ada bulannya gitu. Katanya. Ya itu tadi mereaksi yang tidak baik itu dengan sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau.
Dulu nabu lesung kalau kamu langsung di dung. Terus kalau yang hamil suruh ngriwe rambutnya, gigit sisir, berangkang di longan. Dulu longannya memang amben, kalau sekarang longannya spring bed, tidak bisa itu. Ya saya kira itu. Makanya daripada macam-macam yuk kita sholat aja. Itu Nabi yang ngajarkan, dan samping itu karena ajaran Nabi tauqifi ya kita sami'na wa ata'na. Nah, nanti penjelasan ilmiahnya silakan nanya ke pakar-pakar fisika atau pakar-pakar sains itu untuk menjelaskan apa yang terjadi kalau terjadi gerhana itu. Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.